Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Francina Jane Kehek dengan NIM 2020-738. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kanker payudara untuk memenuhi tugas hematologi PBL 3. Oke, next. Oke, eh, se- di sini kita bisa lihat dari kerangka berpikir bahwa kita mendapatkan kasus Nyonya N 42 tahun, datang dengan keluhan utama yaitu benjolan pada payudara kiri, gejala lain yaitu refleksi puting, terus kulit pada payudaranya itu berkerut seperti kulit jeruk, ada benjolan di aksila dan berat badannya itu menurun 5 kg dalam 2 bulan. Nah, dari riwayat Pak pasien juga bahwa tante dari ibunya itu positif kanker payudara. Dan juga dari pemeriksaan fisik pada payudara kiri terdapat massa 10 cm, konsistensinya padat, permukaan tidak rata dan batasnya tidak jelas. Dan status obstetrinya itu G1 A0 H16, yaitu beliau hamil anak pertama dan sudah 16 bulan. Nah, riwayat lainnya itu beliau menstruasinya menstruasi dini pada umur 9 tahun. Nah, dari keluhan utama, riwayat pemeriksaan fisik, status dan juga riwayat lainnya sudah bisa kita arahkan bahwa beliau terkena eh, maaf, kita sudah mencurigai bahwa beliau terkena eh, kanker payudara. Nah, apalagi sudah terdapat benjolan pada payudaranya. Oke, next. Nah, definisi dari kanker payudara sendiri yang pertama yaitu menurut WHO tahun 2020, kanker payudara merupakan kanker yang paling umum diderita oleh perempuan. Nah, menurut Kemenkes RI pada tahun 2020 juga bahwa kanker disebabkan oleh pembelahan dan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, baik berasal dari kelenjar maupun jaringan penunjang. Oke, next. Nah, dari klasifikasi dari kanker payudara sendiri ada 4. Yang pertama yaitu karsinoma in situ, yaitu kanker yang masih berada pada posisi awal dan belum menyebar. Yang kedua itu karsinoma duktal, yaitu kanker yang berasal dari sel-sel yang melapisi saluran menuju ke puting. Itu 90% kanker payudara akibat karsinoma duktal. Dan ketiga yaitu karsinoma lobular, yaitu mulai tumbuh dalam kelenjar susu, biasanya terjadi setelah eh, menopause. Yang terakhir yaitu karsinoma invasif, yaitu kanker yang merusak jaringan lain. Oke, next. Nah, untuk etiologi sendiri, faktor-faktor yang menyebabkan kanker payudara yang pertama usia, yaitu usia menopause atau usia lanjut. Yang kedua yaitu genetik dan riwayat keluarga atau keturunan. Yang ketiga yaitu riwayat reproduksi dan juga hormonal. Dan yang terakhir yaitu gaya hidupnya. Oke, next. Nah, gejala-gejala yang dapat kita lihat dari kanker payudara yang pertama itu terasa benjolan di payudara dan seringkali tidak terasa nyeri. Nah, itu sudah ada pada kasus kita. Yang kedua yaitu terdapat perubahan tekstur kulit payudara mengeras dan permukaan seperti kulit jeruk. Nah, itu juga sudah terdapat pada kasus dari keluhan dari pasien. Eh, yang ketiga yaitu perhatikan juga jika terdapat luka pada bagian payudara yang tidak sembuh. Nah, pada pasien tidak ada luka pada payudara. Yang keempat yaitu keluar cairan dari puting. Dan terakhir yaitu terdapat cekungan atau tarikan di kulit payudara atau yang biasanya disebut dengan dimpling. Nah, pada kasus sepertinya sudah ada. Oke, next. Nah, untuk diagnosisnya yang pertama kita bisa melakukan anamnesis seperti pemeriksaan-pemeriksaan lain. Yang pertama adalah anamnesis. Nah, biasanya anamnesis adalah diagnosis yang paling kuat untuk membantu. Maaf, anamnesis merupakan yang paling membantu sekali dalam mendiagnosis pasien. Nah, yang kedua tuh ada pemeriksaan fisik. Nah, di sini pada pemeriksaan fisik kita bisa melakukan yang pertama yaitu untuk pemeriksaan lainnya dan juga ada pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi. Nah, inspeksi ini untuk kita melihat apakah ada benjolan atau tidak, terus lihat si putingnya bagaimana, terus kita lihat kulit dari payudara itu apakah seperti kulit jeruk atau tidak, dan juga kita bisa melihat bahwa payudaranya itu ada dimpling atau lesung atau tidak. Nah, yang kedua yaitu melakukan palpasi. Nah, di palpasi ini kita bisa mengetahui massa dari benjolan tersebut dan juga konsistensi dari benjolan tersebut apakah padat atau tidak. Terus kita bisa melihat benjolannya itu rata atau tidak dan juga kita bisa mengetahui dari palpasi itu batas dari benjolan itu jelas atau tidak. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan mamografi, ada juga pemeriksaan biopsi, ada juga ultrasound, ada juga MRI dan juga fototorx.
Oke, next. Nah, untuk diagnosis banding sendiri dari untuk memperkuat diagnosis kita dari penyakit-penyakit yang lainnya, yang pertama itu ada Bridge abscess, yaitu untuk klinisnya dari Bridge abscess itu ada demam, mual, muntah, drainase, uh, purulent dari puting susu atau tempat eritema, dan juga takikardi. Yang kedua, dan juga ada nyeri tekan pada saat palpasi. Nah, yang kedua yaitu fat necrosis, yaitu massa yang tidak beraturan dengan retraksi kulit dan beberapa nodul bulat, halus, nyeri tekan, memar, penarikan kulit atau lesung pipit, dan juga retraksi puting. Nah, yang ketiga yaitu fibroadenoma, yaitu biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, tapi kadang-kadang terasa padat dan kenyal, berdiameter 1-5 cm, tidak terasa nyeri, mudah digerakkan, dan berbentuk bundar dengan tepi benjolan yang mudah dirasakan. Nah, yang berikutnya itu mastitis, dengan kliniknya itu payudara sangat nyeri, tegang, bengkak, dan kemerahan dengan batas tegas yang biasanya terjadi hanya pada satu payudara. Pasien juga demam hingga menggigil, mialgia, dan takikardi. Okay, next. Nah, pada komplikasi dari kanker payudara sendiri itu ada dua, itu komplikasi saat kemoterapi dan juga komplikasi saat pembedahan. Nah, yang pertama komplikasi dari kemoterapi itu ada mual atau muntah dan diare, rambut rontok, kehilangan memori atau otak hemo, kekeringan vagina, gejala menopause atau masalah kesuburan dan juga sakit saraf. Nah, kalau dari komplikasi pembedahan itu ada infeksi, nyeri, berdarah, masalah kosmetik. Nah, kita tahu sendiri kalau pada saat sudah melakukan pembedahan berarti payudaranya itu diangkat sehingga eh, kan pada wanita salah satu keindahan dari wanita itu adalah payudara. Nah, jika payudaranya diangkat berarti mungkin dia sudah tidak percaya diri lagi karena kecantikannya itu sudah berkurang atau dari payudaranya itu sudah diangkat. Nah, yang kedua itu bekas luka permanen pada setelah melakukan operasi, dan yang berikutnya itu perubahan atau hilangnya sensasi di area dada dan payudara yang direkonstruksi. Nah, komplikasi lainnya itu komplikasi akibat terapi hormonal yaitu hot flashes, keputihan vagina yang kering, kelelahan, mual, impotensi pada pria dengan kanker payudara, dan juga komplikasi akibat radiasi itu nyeri dan perubahan kulit, kelelahan, mual, rambut rontok, masalah jantung dan paru-paru dalam jangka panjang, dan juga sakit saraf. Oke, next. Nah, untuk tata laksana sendiri itu ada dua, yaitu non farmakologi dan farmakologi. Nah, untuk yang farmakologi itu ada dua, yaitu dari tujuan terapinya itu kuratif dan paliatif. Nah, untuk pilihan terapinya itu ada utama, neojumfat, dan anjumfan. Nah, tapi kalau eh, pada lapangan langsung itu biasanya yang pertama adalah neojumfan dulu, terus terapi utama baru adjunvat. Nah, di adjunvat itu kemoterapi dan juga radioterapi. Nah, untuk terapi utamanya itu melakukan operasi atau pengangkatan tumor pada payudara. Yang kedua, adjunvatnya itu kemoterapi, hormonal, radioterapi, ginting terapi, dan juga imunoterapi. Nah, untuk non farmakologinya itu kita bisa melihat dari nutrisinya, dari keseimbangan nutrisinya, dan juga rehabilitas dan juga rekonstruksi. Nah, untuk rehabilitas dan rekonstruksi ini eh nah, biasanya kalau untuk rehabilitasi atau rekonstruksi ini, kalau untuk rekonstruksi itu biasanya pemasangan implan atau silikon. Nah, kan pada wanita tersebut saat melakukan operasi, saat payudara sebelahnya sudah diangkat, otomatis kan apa ya, kepercayaan dirinya itu sudah hilang begitu, atau kecantikan dari dirinya itu sudah tidak ada, sehingga untuk eh, membuat payudaranya itu kembali utuh lagi dan membuat dia percaya diri lagi itu bisa memasang implan yaitu pemasangan silikon, dan juga ada jaringan autoglas yaitu vape tesodorsis, dan juga untuk rehabilitasnya itu ada TENS, CBT aerobik, dan juga leg stroke syndrome itu terapi fisik pasca operasi dimulai dari 1 hari pasca operasi, latihan pegangan aktif itu hingga itu selama 1 minggu dan dapat diteruskan hingga 6-8 minggu. Dan juga latihan penguatan itu dapat dimulai dari beban ringan 1-2 pon dan juga dalam 4-6 minggu pasca operasi. Dan juga reduksi lengan bengkak, masa khusus atau manual drain itu kompensasi ekstremal dengan
media kompresi gamen dengan balut atau stocking dan juga latihan eh, latihan gerak ringan dan dan juga bisa dilakukan screening atau pemeriksaan sadari yang dapat dilakukan oleh pasien untuk eh, mengetahui apakah pasien itu sendiri dapat mengetahui apakah ada benjolan pada payudaranya atau tidak dan sebagainya. Oke, mungkin untuk itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.